Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya walafiat. Selamat datang di awal semester 2 ya di tahun 2021. Semoga teman-teman jadi lebih baik, lebih semangat belajarnya. Bersama dengan Ustadz Egi, kita akan mereview pembelajaran budaya Banyumasan berkaitan dengan tata krama di lingkungan masyarakat, terutama ketika kita bertetangga ya. Tetangga adalah orang lain yang paling dekat dengan kita, harus kita sadari. Seharusnya kita saling mengenal dengan baik dengan tetangga kita. Kita harus bergaul dan menjalin komunikasi yang baik dan saling tolong-menolong kepada tetangga kita. Karena kita harus sadari bahwa ketika kita jauh dari keluarga kita, ketika kita membutuhkan bantuan, maka bantuan yang datang yang pertama kali adalah dari tetangga. Karena yang paling dekat dengan rumah kita. Jadi kalau butuh apa-apa biasanya tetangga datang membantu kita karena yang paling tahu dengan kondisi kita. Sedang saudara-saudara kita mungkin jauh di luar sana. Oleh karena itu kita harus perhatikan beberapa hal ya berkaitan dengan tata krama bertetangga, terutama ketika kita meminjam sesuatu kepada tetangga. Kita harus memperhatikan banyak hal, meminjamkan dengan sopan, dengan yang baik, terus menerima pinjaman dengan senang hati walaupun kadang kurang sesuai dengan keinginan kita, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih ketika kita sudah meminjam. Dan beberapa lain hal harus kita perhatikan. Yang kedua, tata krama meminjamkan sesuatu kepada tetangga. Begitu mensulah, kadang-kadang tetangga juga membutuhkan bantuan kita. Oleh karena itu, ketika tetangga membutuhkan bantuan, pinjamilah sesuatu yang terbaik dengan ikhlas. Ya, kalau kita bisa membantu, kita punya, maka kita pinjami dengan ikhlas. Pinjamilah sesuai dengan permintaan bila kita mampu. Pinjamilah sesuatu milik kita sendiri, bukan milik orang lain, dan lain sebagainya harus kita perhatikan ketika kita meminjamkan sesuatu kepada tetangga kita. Pinjamkanlah yang terbaik. Yang ketiga, hal-hal yang mengganggu tetangga kita harus perhatikan. Jangan sampai keberadaan kita malah mengganggu tetangga sebelah kita. Jangan sampai membuat keributan atau kebisingan kepada tetangga kita. Jangan sampai membunyikan radio, televisi, tape recorder dengan suara keras yang dapat mengganggu tetangga kita. Terus juga membunyikan suara-suara yang mengejutkan yang dapat mengganggu tetangga kita. Jadi berikan suasana yang nyaman ya bagi tetangga kita, karena kita hidup berdampingan dengan tetangga. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kewajiban-kewajiban terhadap tetangga yang harus kita perhatikan, yaitu menjaga keamanan dan ketentraman dengan bertetangga. Terus selalu menunjukkan sikap ramah kepada tetangga kita, berbicara dengan sopan dan bahasa yang digunakan dengan bahasa yang baik. Terus membantu dengan ikhlas bila dibutuhkan, mengundang bila ada keperluan atau hajatan ya, jangan lupa undang-undang tetangga kita. Yang selanjutnya, yang terakhir yang mungkin harus kita perhatikan, yaitu ketika tata krama mengikuti orang tua. Pernah nggak teman-teman mengikuti orang tua bersilaturahmi kepada tetangga nih? Ikut orang tua ke rumah tetangga sebelah atau tetangga dekat rumah ya. Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Teman-teman juga harus berpakaian dengan rapi dan sopan. Jangan ikut-ikutan mengetuk pintu ya. Cukup orang tua saja yang mengetuk pintu. Ucapkanlah salam dan berjabat tangan dengan tuan rumah. Terus masuk ke rumah setelah dipersilahkan. Jangan masuk rumah mendahului orang tua kita ya. Terus duduklah setelah dipersilahkan. Ketika ada sajian makanan juga, ketika sudah disajikan baru dipersilahkan, baru kita memakannya. Terus jangan memotong pembicaraan orang tua dan lain sebagainya, harus kita perhatikan sebagai seorang muslim. Kita juga harus memperhatikan adab atau akhlak yang baik. Dan dalam hal ini ya sama erat kaitannya dengan tata krama. Sebagai muslim yang baik, kita juga harus menjunjung tata krama. Sekian dari materi yang Ustadz Egi sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.